Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan saya doakan Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa. Ya, ini wanita tangguh yang luar biasa. Ya, sudah malang melintang, juga begitu cantik, tapi sudah begitu top ya. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya beliau. Beliau ini lahir di mana saya tidak tahu, nanti kita tanya aja gitu ya. Oke, tetapi perjalanan karir beliau ini sangat luar biasa. Saya ulaskan sedikit dari mulai posisi yang paling bawah. Beliau pertama berkarir sebagai seorang promotion dan marketing di sebuah wedding organizer, ya. Kemudian naik menjadi eksekutif marketing communication, kemudian menjadi sales dan marketing di hotel Dakota Hotel di Bali, lalu kemudian jadi marketing communication manager, kemudian masuk di marketing communication manager di Holiday Inn, lalu kemudian masuk di Zep sebagai brand area manager, dan akhirnya saat ini beliau berposisi di Chief Marketing Officer. Dan penghargaan yang beliau sudah pernah dapatkan adalah sebagai Marketing Champion by Mark Plus, kemudian Omni Brand Award for Zep Clinic by Marketers, juga Editor Choice Award for the Best Digital Campaign, juga creating and founder of Zep Icon Community with total 900 micro influencer. Nah, luar biasa ya. Dan pendidikan beliau dari mulai di high school Dharma Budi Bakti, kemudian masuk di Universitas Bunda Mulia, dan terakhir di Universitas Pelita Harapan sebagai Magister Manajemen Digital Marketing. Inilah kita sambut Feriana Chung. Halo, Fe. Halo, Koheri. Apa kabar, Koheri? Thank you sudah meluangkan waktunya buat kita ya. Iya, dengan senang hati. Oke, hari ini udah kelihatannya jadi meninggalkan kesibukan ya. Biasanya saya dengar sampai malam pun Anda selalu aktif begitu ya. Masih kerja ya? Masih kerja ya. Wah, luar biasa memang potensinya ini ya. Oke, kita akan berbincang-bincang sedikit. Mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana membangun karir bisa mencapai satu prestasi puncak yang luar biasa ya. Nah, mungkin saya bisa cerita dari masa kecil, mendatangkah atau memang dari Jakarta kah? Terus kemudian pernah dulu mimpi apa sih gitu? Kira-kira ada waktu masih kecil itu pengen jadi apa gitu? Boleh cerita sedikit, Pak? Aku ya? Iya. Aku kebetulan lahirnya di Jakarta kok sebenarnya. Lahirnya di Jakarta, besarnya di Jakarta gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya cita-cita waktu masih kecil gitu, maunya jadi pramugari. Oh, oke. Jadi Mau terbiasa terbang gitu ya mana-mana. Tapi ternyata ya karirnya tidak membawa ke sana gitu. Jadi jadinya malah sekarang ini ya jadi kerjanya di marketing nih, jauh banget gitu ya, di sales marketing gitu. Dulu kalau kecil mah cita-citanya ya itu, terus kemudian masa kecilnya biasa aja ya, masa kecilnya malah susah. Karena orang tuanya juga bukan datang dari orang tua yang mampu, kalau dari aku ya, gitu. Jadi banyak sekali banyak sekali tantangannya lah dari kecil tuh. Kecil dulu sih masih ingat kayaknya masih punya banyak gitu ya. Di SMA kelas 2 tuh malah aku inget banget itu jatuh bangkrut keluarga ya. Jadi hampir nggak bisa kuliah malah saya kok, gitu. Jadi masa kecil menyenangkan gitu ya. Masa remaja aja yang nggak menyenangkan nih. Untung sekarang masih kelihatan remaja nih.
Lah, karena udah di Z klinik kan sudah dibikin awet muda ini kamu ya. Iya, bikin cantik ya. Makin cantik terus gitu kan. Oke. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, jadi mungkin gimana V mulai membangun cita-citanya untuk membangun hidupnya seperti apa gitu, V, sampai akhirnya tadi awal mulai karir jadi seorang event organizer ya, jadi marketing ya, terus kemudian bisa cerita pengalaman karirnya gimana, V? Ya itu tapi event organizer itu usaha sendiri sebenarnya kok, karena harus berjuang waktu kuliah. Jadi waktu Sendiri. waktu ke iya, kan waktu itu kan waktu SMA kelas 2 udah, wah ini udah masuknya ke SMK kan, dan Budi Bakti yang itu kan, masuknya ke DBB. Ya. Terus, apa, kayak orang tua udah bilang nih, "Kayaknya kamu nggak bisa kuliah deh," gitu. "Hah? Oh nggak bisa kuliah?" Gitu kan. "Iya," katanya, "habis sekolah, udah lulus nikah aja," gitu kan, cewek ya. Iya. Menyelesaikan masalahnya adalah dengan menikah. Cuman, Oke. abis itu kayaknya tapi ada keinginan lain ya di dalam diri itu kayak ngerasa, kok, kayaknya nggak gini deh hidup hidup aku kayaknya nggak cuman buat pasrah, setelah ini menikah gitu ya, kerjanya SMA, lulusan cuman admin gitu. Aku kalau ngelihat orang-orang di, waktu itu di TV atau misalnya baca majalah gitu, kok banyak juga wanita yang bisa sukses gitu, banyak juga yang, mereka semua bisa berkarir gitu kan. Jadi Betul. abis itu, waktu itu aku ingat banget buat kuliah itu pinjem uangnya mantanku ya. Ini kalau nonton mantannya nonton kayak gue tuh gitu. Sama orang tua tuh, tapi aku bilang ke parents akhirnya, tapi untungnya aku punya orang tua yang luar biasa gitu ya. Dia ngelihat keinginan anaknya, besar sekali mau kuliah, terus dia bilang, "Ya udah nih mama punya nih emas nih waktu itu nih, ya ini ya kita 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 jual nih ya." Ya. Terus tapi Oke. aku bilang ke mama papa waktu itu, "Ya nanti diusahakan lulus lebih awal," aku bilang. Berusaha ya waktu itu ya. Tapi Oke. habis itu, masuk kuliah, jadi mau nggak mau sambil kerja kok. Ya Oh, akhirnya waktu itu yang paling gampang bisa sambilan itu kan I.O ya, zaman dulu banyak banget tuh party, Sweet Seventeen, ada ya. temen juga yang ngajarin wedding organizer, jadi ya kerjanya mulai dari serabutan dulu gitu. Bikin party orang, orang happy-happy, sisanya kerja gitu. Aku pernah inget waktu dulu tuh, dapat bukan gaji lah ya, dapat bayaran 6 juta tapi 6 juta masuk rumah sakit gara-gara tipes. Jadi tuh aku kayak, lah, di situ aku belajar kayak, ya ampun kayak mau punya uang banyak tapi kalau nggak sehat juga percuma gitu ya. Jadinya, tapi ya kayak gitu ya, aku habisin waktunya kuliah kerja, jadi hampir bukannya nggak happy-happy sih, tapi banyak masa remaja aku pakai buat lebih banyak membangun gimana caranya membangun hidup lah gitu. Tapi ya, eee akhirnya seperjalanan karir itu sebelum lulus, aku udah jadi sebelum kalau lulusan udah diterima kerja duluan, waktu itu di Deputa itu. Terus habis Oh, itu baru, di Deputa 6 bulan, di-hijack aku ke kompetitor lah, gitu, ke one on one ya, kompetitor ada GM-nya lihat kok hotelnya berdekatan, tapi kok ini, hotel apa yang kompetitor kompetitor lihat ya, coba deh tawarin, oh ya udah aku iseng, aku masuk gitu kan. Di Bali aku sempet 3 tahun. Gitu, habis itu, dan nggak nyangka waktu itu pas lagi tapi yang paling penting aku bisa buktiin ke parents ya, akhirnya waktu itu aku, cum laude gitu. Jadi, waktu jadi mahasiswa terbaik gitu, aku kaget juga gitu, "Hah, ini udah ini kampus yang bermasalah atau" padahal mungkin banyak kerjaan sering-sering bolos gitu ya? heeh, ya masih nggak aktif lah, tapi kayak ya pelajaran tetap ikut gitu, karena aku udah janji kan sama orang tua kayak, "Nggak bisa nih kalau misalnya udah berkorbannya sejauh itu, Iya. masa aku nggak apa ya namanya, nggak gini sih gitu, nggak berusaha yang terbaik," gitu. Jadi ya aku tunjukin juga ke mereka bahwa aku bisa dipercaya, itu sih nomor satu ya, gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya mau sesuatu ya harus tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya gitu. Jadi aku berusaha sebaik-baiknya untuk bisa lulus lebih awal, terus pas aku masih ingat banget tuh kalau ditanya momen hidup aku yang paling berharga dan yang paling indah yang pernah aku lihat tuh waktu ini ya, karena kan dipanggil ke depan ya.
kalau Ya, jadi mahasiswa terbaik ya. Ya orang tuanya dipanggil, aku masih inget banget raut wajah papa aku yang kayak super bangga gitu. Kayak wah itu kemenangan yang buat aku wah, kayak aduh well paid banget. oh, Itu luar biasa. bangga lah ya punya anak ini wanita yang luar biasa begitu kan? Ya gitu dia bisa bisa buktiin gitu ya. Mungkin buat mereka itu yang kedua juga oh ternyata ya nggak ya mereka tidak salah untuk mempercayai anaknya gitu. Itu jadi sesuatu yang membuat aku nah sejak saat itu aku juga kayak apa ya punya bukan panggilan ya. Sejak saat itu ya aku berusaha untuk bisa apapun yang aku lakukan sebisa mungkin aku harus bikin eh, diriku sendiri dan orang tuaku tuh banggalah sama aku gitu. Makanya jadi kalau dalam pekerjaan aku selalu bukan pekerjaan doang ya dalam kehidupan ngambil decision apapun aku pikirin nih gitu mereka tuh bakal happy nggak ya gitu. Karena Oke. momen itu ngerubah hidup aku banget gitu dan akhirnya kayak aku tuh ngerasa anjir gue menang banget nih gitu kayak aduh akhirnya berdarah-berdarah tapi akhirnya I can make it gitu. Itu kayak sesuatu yang benar-benar bikin aku apa ya? Wah, itu bangga banget deh. Aku bangga sama diriku sendiri tuh, aku boleh merasa bangga dengan diriku sendiri karena jerih payah aku dan yang kedua, apa ya, orang tuaku juga aku bisa buktiin gitu bahwa, walaupun cewek gitu ya, yang tadinya dipikir nggak bisa kuliah tapi ternyata, eee, ya bisa gitu. Nah, bisa jadi Mhm, uang begitu ya. mhm. Oke. Nah, terus next setelah itu kan masih di Bali berarti dong ya, lulus gitu ya. Iya. Nah, terus lanjut akhirnya balik Nah, ke Jakarta. waktu itu balik Jakarta. Nah, kalau balik Jakarta aku pikir aku nggak karena mungkin udah dapet, apa ya, udah dapet feeling-nya kayak, "Oh ini waktu kemarin, kayaknya pulang nggak mau deh kalau cuman kayak kerja doang," gitu ya. Udah Jakarta Oke. macet, dulu pindah ke Bali tuh gara-gara Jakarta tuh macet banget. Aku sebelumnya kan sempat kerja di Tebet kan. Aduh, Eh, itu kayak, gimana nih kualitas kerja kayak begini gitu. Akhirnya cobalah ke Bali. Tapi pas pulang, satu adalah waktu itu aku pikir kerja dekat rumah dulu gitu. Karena aku nggak pengen ngabisin waktu di jalan kayak kualitas hidupnya tuh nggak nggak bisa gitu di jalan ngabisin waktu bermacet-macetan, sampai kantor udah capek gitu. Sampai kayak eh, akhirnya aku, oh ya udah deh kita ke apa, ada yang baru buka kan di dekat rumah kan, rumahnya sama di Kemayoran, jadi Holiday Inn Kemayoran situ. Terus aku kayak, oh ya udah deh, coba aja ngelamar di situ, itu iseng sih. Gitu, eh, itu iseng, ternyata memang udah jalannya juga harus ada di sana ya, dan aku juga nggak nyangka ternyata hotelnya bagus juga, gitu. Nah, ya. waktu itu aku pikir sambil kerja di situ harus sambil kayaknya aku mau coba ngambil kuliah deh, gitu. Ngambil kuliah, ambil S2 lanjutin kali ya. Ya akhirnya aku lanjut ya ya sambil kerja sambil kuliah gitu. Nah, setelah 2 tahun 2 tahun lah selesai kontrak di situ aku mulailah ditawarin masuk ke ZAP klinik gitu. Di ZAP itu dulu Oke. masih kecil banget, masih 9 outlet, waktu itu rada ragu masuk ke situ, tapi, apa namanya, ya balik lagi ya, saya mungkin dari dulu orangnya punya keyakinan besar sekali gitu terhadap sesuatu hal. Jadi kayak Oh, kalau udah kayak aku tuh kayak aneh banget, itu aku nggak tahu itu kepedean atau atau apa, tapi kayak aku ngerasa kalau harusnya sesuatu yang baik itu, kalau ada kita harusnya jauh lebih baik gitu. Karena aku oh, percaya bahwa diriku tuh bisa mengkontribusi sesuatu yang baik gitu. Karena karena aku sudah waktu itu waktu join ke semua hal yang aku lakukan, ya aku bilang yang bagus itu sebenarnya ya of course lingkungannya harus bagus ya. Tapi di hmm, satu sisi at the end adalah tentang diri kita sendiri sih. Mau kayak gimana pun kondisi tempatnya ataupun situasinya kalau kitanya sendiri yang punya keinginan, kitanya semua yang punya mimpi besar gitu. Terus, positivitasnya kita ya at the end kita yang bisa jadi pengaruh di orang-orang ya. Dan selama ini terbukti kayak gitu sih di kehidupan yang aku jalankan ya. ya, ya, oke. Jadi terus kemudian akhirnya berkarir di situ jadi menyenangkan gitu, Pring? Iya, malah 7 tahun nih kok. Lama banget ini paling lama. Ini aku tuh dulu dulu tuh paling orang gampang kan aku suka tantangan ya. Jadi kalau udah 2 tahun gitu biasanya udah mulai menguasai pekerjaan, udah mulai sama, aku tuh udah mulai boring gitu. Jadi mau cari lagi, apalagi nih yang susah gitu. Apalagi nih yang lain gitu. Tapi kalau Oh, di ZEP ini masuk kan awalnya dari 9 outlet gitu ya.
Terus lama-lama sekarang udah 62, jauh banget kan Waduh. perkembangannya gitu. Udah 62 outlet. Jadi, wah aku ngerasa kayak, ini selalu ada yang baru lah, karena perusahaannya juga mau maju, mau berkembang. Jadi every year aku dapat sesuatu yang baru gitu, dapat sesuatu yang harus dikerjakan, dapat target baru gitu. Jadinya ya tanpa terasa udah 7 tahun di sini dan jabatannya makin lama ya naik. Awalnya area manager, terus aku dipercayain operation, semua aku kerjain sih. Tapi akhirnya ya dipercaya dengan ya direktur untuk marketing gitu ya, untuk sales dan marketing gitu. Itu juga suatu honor lah ya buat aku untuk perjalanan karirnya dan again itu karena aku selalu bisa membuktikan diri ya. Tapi dalam arti bukan bermaksud sombong gitu, tapi aku tidak suka mengecewakan orang lain gitu. Apalagi kalau orang udah kasih kepercayaan, buat aku tuh rasa kepercayaan orang tuh kayak mata uang gitu. Iya. Jadi yang semakin bisa aku dipercaya, nilainya semakin tinggi. Wah, luar biasa. Oke. Jadi terus akhirnya Kak sekarang nih udah di posisi puncak lah ya. Wah, Gitu udah ya. deh. Udah nih, udah. Kalau bisa dibilang posisi puncak pasti masih ada lagi, tapi sudah puas lah. Udah Gitu, puas maksudnya ya. sudah cukup, perjuangannya ternyata terbayar walaupun susah dulu. Oh, ternyata bisa sampai tahap ini kayak, ya nggak sia-sia lah gitu. Sebelum saya nanya lebih jauh tentang perkembangannya Zep ya, mungkin saya mau tanya balik ke belakang dulu. Perjalanan hidupnya Faye kan dari mulai mau kuliah aja udah sulit gitu ya. Terus akhirnya sambil berjuang, sambil bekerja gitu. Terus akhirnya berjuang cari sampai keluar kota sampai untuk begitu ya. Setelah itu apakah Faye nggak merasa biasa kan kalau lagi saya masih ingat kalau saya dulu lagi SMA tuh lagi masih paling heboh, paling bahagianya gitu, ngetrek gitu, naik motor gitu. Nah, itu masa-masa SMA kan begitu kan? Nah, jadi masa-masa itu kamu ngalamin nggak kalau kayak gitu gitu? Ada yang merasa hilang nggak setelah itu? Ada penyesalan nggak gitu? Enggak ya, untungnya enggak ya kok. Oh, Aku, aku di satu sisi waktu SMA juga cukup aktif ya aku ya. Maksudnya di OSIS juga sangat sangat aktif gitu. Kebetulan ketua OSIS dulu gitu. Jadi oh, kayak apa ya, banyak 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 masih positif. Maksudnya masih main gitu. Jadi bermain sambil bekerja ya, bekerja sambil bermain ya itu aku praktekin banget ya. Tapi kadang-kadang capek. Cuman ya aku juga sadar bahwa setiap season kan masing-masing ya kok ya, kayak ada momen di mana aku tahu di situ aku memang nggak punya, ya waktu itu uangnya nggak cukup buat jajan atau misalnya main gitu. Tapi satu sisi aku percaya kayak ya having fun nggak harus ada uang juga gitu. Maksudnya nggak harus ada uang, tapi bergaul dengan orang-orang yang tepat gitu. Dan aku merasa happy-happy aja sih kemarin waktu itu ya. Maksudnya dan aku juga lahir tuh jadi orang rasa cuek aku cukup tinggi ya. Maksudnya cuek tuh bukan nggak peduli, tapi kayak dari dulu saya nggak pernah pikirin kayak orang mau ngomong apa tentang aku. Aku nggak ngerasa kalau aku miskin berarti aku gembel, dalam arti adalah berarti gue nggak bisa main sama orang gitu. Nggak. Untungnya aku nggak dilahirkan dengan mental yang kayak gitu ya. Bahwa kalau aku ya aku nggak masalah ya. I don't have any money last time gitu. Tapi bukan berarti aku nggak punya harga diri, bukan berarti aku nggak bisa punya kelebihan gitu. Jadi dulu tuh gitu ya mikirnya. Jadi kalau gitu pun kalau udah ketua OSIS siapa yang bisa berani bully kamu kalau gitu kan? Iya ya, aku yang bully ya kok. Enggak deh. Oke. Nah, oke, sekarang kita kembali ke dalam pekerjaan ya. Ini bagaimana kamu bisa bangun sampai begitu bagus di dalam karirnya. Waktu awal kamu masuk, tadi kamu katakan Zep itu baru cuma berapa? 6 atau 9? 6. 9 ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 62. Dan boleh dibilang di belakang perkembangan ini kan sebetulnya hasil jeripaya kamu dalam memperjuangkan ini gitu ya. Karena kamu yang membangun untuk mendevelop ini semuanya. Apa yang kira-kira kamu lakukan gitu, Faye, untuk bisa sampai membawa sampai begitu besar luar biasa gitu. Dan ini kan juga bukan bisnis kamu ya. Terus gimana kamu bisa begitu seriusnya untuk membangun Zep Klinik ini jadi begitu besarnya? Nah, aku ngerasa itu punya aku soalnya kok. Walaupun aku masih ngelihat kalau ngelihat gaji, tanggal 25 masih digaji.
Ya tapi yang pertama, satu aku juga beruntung karena punya ini ya balik lagi ya, maksudnya aku punya atasan baik lah kok gitu, kayak, owner-nya Zep itu luar biasa juga sih. Maksudnya aku nggak akan bisa kayak sekarang kalau aku nggak dipercaya, itu satu lah ya. Betul. Siapapun itu kita nggak akan bisa melakukan sesuatu dan punya keputusan atau punya sesuatu, mengambil keputusan yang lebih kalau tidak ada yang percaya gitu. Nah, Hmm. kebetulan beliau sangat sangat dari awal ya tentu bisa dengan pembuktian ya gitu. Kedua integritas gitu kan. Dengan demikian dia jadi lebih percaya terus dari dulu yang pernah aku lakukan adalah aku percaya bahwa setia sama hal kecil, nanti baru dipercaya sama hal besar gitu. Jadi Hmm. apapun yang diminta sama atasan aku dulu gitu ya, "Feh, tolong kerjain ini dong," gitu. Ya I do it with my own heart gitu. Aku nggak mengeluh, nggak mukanya nggak jutek gitu. Jadi, eee, tanpa sadar bahwa 9, 10, 11 gitu ya, dikerjakan dengan sepenuh hati, oh ternyata udah 30 aja nih. Nah, Hmm. 30 punya mimpi lagi 50 gitu. Dan 50 dan aku juga kayak jadi semangat ya. Jadi akunya juga sering banget kayak, "Ayo dong Pak, masa cuma 50 gitu, lebih lah, 60 lah, gitu, 70 lah," gitu. Ya akhirnya kayak, ya saling melengkapi ya jatuhnya ya. Tapi, Oh, I will never do that and I will never can achieve this kalau misalnya nggak dapet trust dari, atasan aku, gitu. Terus, oke. bangun tim yang tepat gitu ya. Enaknya gitu Oke. tuh, kalau aku percayanya adalah dikasih jabatan yang lebih, itu bukan berarti kita punya wewenang lebih, kan Hmm. kadang-kadang orang beda ya, ada orang yang dikasih rezeki banyak banget sampai dia bisa melakukan sesuatu. Lu punya banyak uang, dikasih banyak rezeki, you can do lot of thing gitu kan. Tapi kalau nggak punya kebijaksanaan buat mengelola uang itu atau digunakan dengan bijak juga sama aja, gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang ya aku dengan kayak sekarang aku dikasih jabatan misalnya dulu area manager, terus kemudian, oh ini jadi VP dulu, vice president dulu gitu kan sebelum jadi director, itu kan Hmm. kepercayaan dikasih, aku punya wewenang, aku punya otoritas gitu. Nah, itu aku gunakan dengan baik gitu ya, dengan baik apa, aku cari tim yang benar, dalam arti adalah yang sama-sama mau maju, bangun bangun tim itu bukan cuma cari orang yang bisa kerja, tapi yang sama-sama mau bertumbuh gitu. Terus kemudian nanamin value di tim. Jadi, akhirnya sampai sekarang ya, bisa berjalan dengan baik semuanya gitu. Dan tanpa sadar udah kayak sekarang sih kok gitu, dengan yang perlahan tadi ya, yang kecil-kecil ditabung, sedikit Hmm. demi sedikit, konsisten gitu. Dan sampai sekarang ternyata bisa seperti ini saya juga, puji Tuhan ya. Dan satu lagi adalah di dunia kerja itu aku sadar banget bahwa kita kita itu selalu bisa digantikan, Hmm. gitu. Nah itu dimanapun. Ada Ya. namanya generasi penerus, ada orang-orang di sekitar kita yang akan jauh lebih pintar daripada kita, di atas langit masih ada langit gitu kan. Nah itu Hmm. pun yang salah satu jadi patokan aku untuk aku bisa terus bertumbuh. Bertumbuh tuh apa? Aku belajar juga. Aku berusaha untuk bisa bukan jadi atasan dalam arti berarti, wah ini udah mengetahui sesuatu, ini udah jago banget, nggak kayak gitu. Gitu, tapi di satu sisi aku coba memahami kayak sekarang kan, di bawahku banyak banget nih mimpin anak-anak generasi Z ya. Kan dulu milenial tuh, ya Ya. angkatku kan angkatan milenial, terus sekarang ada lagi namanya generasi Z gitu, Gen Z gitu. Nah, anak-anak Gen Z ini punya kelebihan sendiri, mereka punya cara pandang mereka sendiri gitu. Aku juga berusaha untuk bisa mempelajari itu, bahwa dunia ini berubah gitu. Dunia ini berubah, yang kedua kita juga dengan bertambahnya, ukuran maksudnya dengan bertambahnya size Zep, mengerjakan 100 dengan mengerjakan satu benar-benar berbeda banget gitu. Hmm. Power-nya, ya kekuatannya, cara berpikirnya, mentality-nya tuh beda-beda banget gitu dan akan ada orang-orang yang diperlukan gitu ya untuk bisa membangun yang bisa membangun lebih untuk ini jadi 100 jadi 200 gitu. Nah, di situ aku sadar bahwa kita harus terus bertumbuh tuh gitu. Yang pertama adalah be confidence gitu ya, percaya diri dalam arti adalah, terus belajar, Hmm. terus ikut perkembangan, skill-nya ditambah. Nah, banyak banget orang-orang yang aku lihat di karir yang selama aku kerja di Zep ya, yang Ya. akhirnya tuh mentok gitu. Oke. Mentoknya apa? Karena masa lalu, gitu. Masa lalunya kayak, "Iya, gue kan udah
udah dari nol nih sama Zep yang di bawah aku yang barengan join waktu Zep masih kecil banget juga ada gitu. Iya. Tapi ya aku banyak banget belajar dari mereka bahwa kok mereka akhirnya di situ aja ya gitu. Kenapa Hmm. ya? Gitu. Itu aku melihat itu gitu. Aku belajar bahwa oh ini aku yang harus bertumbuh nih. Bahwa aku sadar gitu kalau misalnya kalau akunya perusahaan ini bertumbuh tapi akunya enggak, ya otomatis aku juga pasti akan ketinggalan kan. Hmm. Gitu. Jadi Baik. ada konsekuensinya, ada hal-hal yang harus juga dijadikan pertimbangan gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke, ini Mm-mm. sebagian orang akan bilang mungkin sering juga kita lihat begini. Ada yang sering kadang-kadang kalau saya lagi mungkin memotivasi gitu ya, mereka suka bilang begini, Pak, saya udah sebetulnya mengerjakan terbaik gitu loh buat perusahaan. Tapi perusahaan itu atasan nggak pernah melihat saya gitu loh. Jadi saya sepertinya udah nggak ada harapan begitu. Nah, kira-kira kalau kondisi gini, apakah itu memang menurut kamu orang itu memang nggak bisa bertumbuh atau gimana menurut kamu? Kalau lihat dari perjalanan kamu kan, kamu tahu menyadari bahwa untuk bertumbuh tuh kamu butuh sesuatu yang hal untuk membuat kamu terus berkembang gitu kan. Nah, ada orang yang mungkin sudah melakukan itu gitu. Nah, itu kalau posisi kamu seperti itu, apa yang kamu lakukan kira-kira, Fe? Aku itu selalu kalau di dalam karir ya, aku tuh selalu punya timeline sih. Itu ya. Oh, Jadi kalau ditanya tuh aku selalu menganggap di dunia kerja itu kayak project kok. Jadi tuh oke. aku kayak merasa diriku tuh konsultan gitu. Ini Hmm, ceritanya ya biar enak. Jadi di tempat kerja tuh ketika aku misalnya masuk nih ke Holiday Inn kemarin, aku ngerasa 2 tahun aku dikontrak. Ya udah bu 2 tahun itu aku tahu bahwa aku ini adalah pekerja di situ, fulfill di situ. Jadi aku akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk tempat itu gitu. hmm, Nah, tolak ukurnya adalah kalau misalnya sudah proyekku sudah selesai gitu ya, proyekku hmm. sudah selesai itu ada dua pilihan kan. Yang pertama adalah melanjutkan gitu kan, tergantung dong dari offeringnya mereka gitu kan, apakah ada perkembangan atau ada kenaikan salary dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua adalah aku juga lihat kapasitas diri aku bahwa apakah aku mau mengerjakan hal yang sama lagi 2 tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya gitu. Itu jadi aku juga mengukur gitu. Kalau aku kayak waktu di beberapa tempat aku ngerasa kayak 2 tahun terus aku mau ngebayangin lagi kayak, "Aduh gue harus kerjain ini lagi setahun penuh lagi, udah tahu pattern-nya," gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh. Nah itu aku sendiri yang punya tolak ukurnya, gitu. Oke, Jadi oke, mau bosnya lihat sama aku atau tidak lihat sama aku udah nggak, aku memang udah nggak bisa. Aku tahu bahwa kapasitas aku sudah cukup gitu sampai di situ. Gitu bahwa oke, aku perlu sesuatu yang lebih, tantangan yang lebih, aku butuh sesuatu yang bisa membuat aku jadi lebih bertumbuh lagi gitu. oke. Ya, nah jadi ketika setiap tahun terus kamu bangun itu apa hasil dengan bagus gitu. Jadi kamu yang memprovokasi bos kamu, bos masa cuma segini gitu naikin lagi. Itu ataukah karena kamu mau ingin menantang diri kamu atau gimana itu, Be? Keduanya kayaknya deh. Soalnya Jadi kan kalau misalnya tempat kita kerja bagus, kita juga jadi bagus ya kok itu kan betul. plus ya gitu. Jadi dulu waktu masuk ke Zep, waktu masuk ke Zep tuh banyak yang kayak yakin lu mau masuk ke Zep gitu. Orang dulu udah kerjain di perusahaan internasional gitu kan, udah tinggal misalnya waktu itu aku malah mau masuk ke satu five star hotel, tadi mau kerja di Dubai itu. Maksudnya udah mau keluar negeri gitu. Jadi udah ada arah ke situ lah gitu. Tapi waktu masuk ke awal-awal di Zep kan 9 gitu ya, itu semua kayak yakin lu mau 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 treatmentin berapa banyak ketek cewek gitu sampai sukses gitu. Tapi aku kayak kayak nggak tahu ya kalau aku itu yang aku bilang kalau kalau aku ngerasa kayak kalau kitanya bagus gitu ya dan tentunya lingkungannya ya juga mau berkembang ya. Ya. Itu juga pasti hasilnya bagus gitu dan aku bilang ya pokoknya gue maunya keren aja dulu gimana ya perusahaan ini keren. Dulu Ya. cuman gitu doang sih gitu. Terus ya gimana perusahaan ini keren gitu. Jadi ya waktu masuk kayak wah aku berusaha apapun aku kerjain dan kayak apapun kayak aku Pak gini Pak oh kayak masuk ke disebelin orang kali aku itu. Oke. Nah, sekarang gini, Mei. Kira-kira dari kamu sendiri
ada sesuatu target yang kamu mau capai sehingga kamu terus ingin mengembangkan, oh ini jangan cuma segini. Apa sih sasaran yang kamu mau capai sebetulnya di dalam di Zep Clinic ini? Di Zep ya, kalau di Zep sih, aku yang penting ya sekarang kayak kalau misal target itu sampai 100 dulu ya, Kak. Jadi tuh kalau udah 100 jadi ya kan kalau dulu kan kita klinik kecantikan nggak dipandang ya, maksudnya kita 9 outlet siapa sih, ada kompetitor-kompetitor lain yang jauh lebih besar yang udah puluhan tahun gitu. Cuman ya kalau ditanya sekarang target utamanya apa ya, pengennya jadi nomor 1 ya. Jadi orang kayak tahu, oh gila dari nol gitu kan bisa jadi nomor 1 tapi waktunya nggak harus puluhan tahun kayak mereka gitu. Itu sesuatu yang sekarang aku lagi kejar ya. Gitu. Oh, Nah di satu sisi juga kayaknya udah waktunya aku kayaknya pengen punya usaha sendiri sih kok sekarang kok. Kayaknya udah waktunya jangan tanggal 25 lagi gitu ya, tapi, apa, eee, Zep itu banyak lah menginspirasi aku terutama owner-nya ya. Jadi kayak, aku belajar banyak lah bahwa, oh jadi pengusaha tapi bisa, jadi pengusaha tapi bisa jadi berkat buat orang tuh memungkinkan ya, gitu. Jadi aku pengen bukan jadi orang-orang kalau bilang aku bukan dari kecil sih, kayak dari SMA karena aku kayak begitu kuliah kerja, terus kayaknya aku serius banget untuk beberapa hal gitu ya, ngurusin hidup aku tuh serius, ya iyalah masa hidup nggak diurusin serius gitu ya. ya. Ngurusin hidup kayak serius banget. Jadinya kayak, orang-orang pada bilang aku dulu tuh kayak obsesinya gede banget gitu. Hmm. Aku dulu kayak jadi ngerasa, "Iya ya, gue obsesinya kegedean ya," gitu. Jadi cewek gue begini banget ya gitu. Tapi ternyata, nothing wrong with that gitu. I'm happy right now. Ya. Untung aku nggak dengerin kata orang ya. Jadi kayak, ya udah aku lakuin aja, aku suka, aku happy gitu. Terus kalau sekarang aku tujuannya punya usaha ya bisa nolongin orang ya kalau sekarang ya. Jadi fokusnya tuh bukan cuma punya uang gitu, tapi aku belajar dari Zep bahwa semakin besar pengaruh kita intinya, semakin besar kita bisa mempengaruhi banyak hal kebaikan yang mau di sekitar kita yang bisa kita pengaruhi gitu. Jadi itu sih yang aku jadi apa ya, jadi, patokan aku sekarang. Oke. Nah, sebetulnya kira-kira kalau menurut saya sendiri memang targetnya dari Zep itu apa sih yang ingin dicapai? Kalau kurang lebih sebetulnya kan saya udah pernah dengar juga. Mungkin kalau boleh share, apakah boleh nggak gitu yang ingin dicapai Oh, bagi iya itu Zep-nya? tadi sih mau jadi nomor 1 ya, klinik Hmm, kecantikan nomor 1 gitu, terus yang dalam berapa kedua tahun? bisa ada di luar, brand lokal bisa keluar gitu. Oh, oke. Dalam berapa tahun kira-kira mau dicapai? 2 tahun kali ya bisa ya, Kak, ya? Loh, 2 tahun dari hari ini ya? Wah, luar biasa. Sambil jalan ya. Luar biasa kalau gitu. Oke. Nah, baik, Faye. Sekarang kita mungkin masuk supaya bagaimana supaya bisa maju seperti kamu gitu. Mungkin saya ingin dengar, teman-teman juga mau dengar gitu. Selama dalam perjalanan hidup, pasti kan kamu ngalami nih banyak kesulitan, banyak hambatan gitu ya. Dalam perjalanan karir kamu juga mungkin juga tantangan-tantangan yang kamu temui. Gimana kamu cara mengatasi itu semuanya, Faye? Mmm, bertahan. Saya Tapi bertahan. tapi bener sih kok, maksudnya kayak, kalau ditanya apa yang jadi ininya bahwa aku tahu hidup tuh nggak mudah gitu. Oke. Satu tuh hidup tuh emang hidup tuh harus diperjuangkan gitu, nggak ada yang namanya, ikutilah arah angin tuh aku nggak percaya gitu. Hidup Hmm. tuh ya yang bangun ya kita yang bertanggung jawab sendiri atas kehidupan kita dan bukan orang lain loh. Tapi Ya. bukan berarti kita cuekin orang lain ya, ada orang lain di sekitar kita kan untuk mendukung kita, tapi at the end bahwa diri kamu sendiri yang harus bener-bener kamu bangun sekuat mungkin. Karena at the end kamu cuma seorang diri sebenarnya. Ya lahir kan ya kecuali kembar kali ya. Tapi kalau misalnya lahir di dunia ini kan sendiri gitu. Ya. Tapi ya ada kasih sayang, ada support kasih sayang, ada support kepedulian, itu dari orang-orang sekitar kita gitu. Dan kedua, mmm, apa ya, aku nggak melihat diri aku kehidupan untuk diri sendiri soalnya ya. Jadi aku tahu hidupku perlu diperjuangkan sendiri, tapi Hmm. aku sadar bahwa hasil hidup aku itu bisa mempengaruhi orang banyak gitu. Hmm. Jadi, sekecil apapun itu aku berusaha untuk bisa balance kayak, oh ya di satu sisi aku berusaha nih yang terbaik gitu, tapi di satu sisi bisa kontribut apa ya buat orang tuaku gitu, bisa bisa jadi hal yang positif apa ya di komunitas, gitu sih kok.
gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ditanya apa formulanya juga bingung juga ya, ya bertahan ya. Tapi satu sisi aku terus berusaha bertumbuh gitu. Jadi intinya aku nggak gampang puas orangnya. Bukan nggak Oke. gampang puas, tapi bukan berarti kayak membandingkan, oh hidup aku dengan orang lain, nggak gitu sih. Tapi yang Oke. jelas aku ngerti bahwa yang tadi ya, bumi ini berputar, roda tuh berputar gitu. Kita sebentar di atas, kita sebentar di bawah. Dan di setiap season itu kita harus siap. Ya. Gitu. Oke. Kan kadang-kadang begini, Faye, dalam kita mungkin teman-teman juga mungkin yang bekerja juga pengen tahu gitu ya. Kita mungkin apa namanya sudah melakukan yang baik gitu ya. Seperti tadi hasil tidak maksimal dan ya seperti tadi kan kamu bilang udah nggak usah dipikirin ada target waktu. Nah, ketika misalnya waktu kamu mau mencapai sesuatu, terus mungkin atasan nggak cocok gitu. Artinya, oh gue maunya begini, ini gimana? Gimana cara kamu ngatasi hal-hal mungkin juga konflik di dalam organisasi itu? Banyak kok konfliknya tuh. Tapi di satu sisi kan dalam pekerjaan itu kan ada namanya negosiasi ya, gitu. Hmm. Itu yang satu yang harus yang selalu aku sadar gitu bahwa oh dalam pekerjaan itu kan ada negosiasi gitu. Jadi kalau misalnya at the end yang membuat kita bisa berkembang atau tidak dan pekerjaan kita benar atau tidak dan keputusan kita tepat atau tidak adalah visi dari misi perusahaan itu, ya visi dari misi ownernya gitu kan. Jadinya kalau misalnya aku kadang-kadang ngerasa ada juga kok yang beberapa tempat yang aku lihat kayak, wah ini nggak masuk nih sama atasannya gitu. Tapi bukan berarti aku tidak suka sama pekerjaannya ya, kan pekerjaan nggak salah Ya, gitu. Jadi oke. aku berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaan aku dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ya kalau memang kebetulan aku nggak berjodoh sama atasannya, dalam arti adalah kita mungkin dia merasa dia udah baik gitu ya, tapi emang karena nggak cocok kan juga ada orang kayak gitu ya. Jadi aku Hmm. kayak, tapi aku nggak ambil pusing sih dalam arti adalah aku satu nggak pernah benci sama orang ya. Jadi kalau Hmm. misalnya dia memang nggak baik sama maksudnya nggak baik sama aku, atau aku udah berusaha yang terbaik tapi aku nggak dilihat, ya aku cuma merasa aku sudah menabung hal baik aja. Bukan Hmm. buat dia dan bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri gitu. Jadi aku biasanya sih jarang banget kalau misalnya emang nggak cocok, nggak pernah aku sampai benci dan sampai sekarang aku kerja ya sama atasan-atasanku masih temenan baik loh, gitu. Banyak juga yang nggak, maksudnya banyak juga yang nggak seperti itu. Tapi kalau buat aku kayak, ya pekerjaan cuma pekerjaan kok, gitu. Jangan sampai kita tuh terlalu terlalu apa ya, walaupun dilihatnya aku serius gitu ya, orangnya sangat serius mengerjakan kerjaan, terus kayak kerjanya, wah gila sibuk banget ya, kerja keras banget ya, tapi sebenarnya aku bukan bukan 100% eh apa ya, bukan nggak cinta sama kerjaan ya, tapi aku tahu bahwa itu hanya sebuah pekerjaan, itu tuh hanya modalitas gitu yang dikasih ke aku, kayak bus gitu ya, itu tuh aku lagi ada di dalam situ aja. Gitu. Hmm. Jadi kayak sebisa mungkin aku sadar bahwa yang intinya aku ingin melakukan pekerjaanku karena aku memang suka. Karena aku Hmm. memang suka, karena aku mau menjalankan tanggung jawab itu gitu. Tapi kalau Oke. misalnya nanti aku ngerasa atasannya udah nggak cocok dan lain sebagainya udah nggak sevisi, mungkin aku bisa tinggalin kali ya, Hmm. gitu. Oke. Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak begitu, akunya misalnya nggak cocok terus sama sama atasannya, kayaknya yang salah bukan atasannya deh. Yang salah jangan-jangan akunya juga gitu. Jadi banyak banget aku kadang-kadang review, oh ya namanya, dan aku tuh selalu jadiin kerjaan nih tips tips ya. Aku selalu jadiin kerjaan tuh kayak game loh kok. Jadi kayak Oke. aku tuh bosku itu tuh aku anggap kayak final boss gitu kalau di game. Oh, oke, oke. Jadi kalau aku ngelihatnya dia galak gitu ya, terus orangnya kayak keras banget gitu, aku Heeh. malah penasaran gitu, nih orang nih kenapa ya? Kan aku kerja nggak jelek ya, maksudnya kerjaan bener gitu kan. Kenapa dia masih kayak begini ya? Aku kadang-kadang tuh orangnya penasaran gitu, aku kepo kayak ini kenapa ya gitu. Jadi aku sering sering find out juga Oke. eh gimana ya untuk bisa naklukin orangnya gitu. Untuk bisa Hmm. get the heart, kan ada pepatah yang bilang get the heart, you get the heart, you get the person gitu kan. Jadi aku selalu gimana caranya nih ini orang kenapa sih gitu, nyentuh hatinya gimana sih? Itu yang yang jadi salah satu rasa penasaran aku juga sih ya. Ya, ya, ya. Oke, luar biasa. Prinsip yang kamu pegang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi insight buat teman-teman nih. Nah, ada satu lagi permasalahan yang kadang-kadang kita sering dengar gitu ya, Faye. Mereka bilang begini, saya itu udah kerja bahkan mati-matian buat bantu perusahaan, lembur gitu ya. Bahkan perusahaan kadang-kadang nggak pernah. Jadi
kerja terus gitu, tapi gaji no up katanya gitu kan. Nah, kira-kira kamu melihat sisi ini gimana kalau menurut kamu? Karena saya lihat kalau kamu tuh kan kerja tuh kadang-kadang memang sampai lembur sampai kadang-kadang sampai pagi gitu kan, gitu ngerjainnya gitu. Nah, kira-kira kamu melihat ini gimana ya orang-orang yang komen seperti ini? Kalau aku sih karena aku suka sama kerjaanku, jadi aku nggak apa-apa ya kalau sampai lembur ya. Nah, berarti itu harus yang orang-orang kayak gitu harus tanya dulu sih gitu. Oke. Do you like your job gitu? Do you like what you doing? What are you doing gitu? Kalau kamu suka apa yang kamu kerjakan, kayaknya kalau sampai itu pun jam 2 kamu nggak akan ngerasa terganggu deh. Karena itu passion kamu gitu. Kayak suka foto gitu ya, mau sampai ke atas gunung ke lautan juga kalau emang suka hobi ya akan dijalanin. Orang lain ngelihat lu gila, lu ngapain foto ke atas gunung ke bawah laut gitu. Tapi kan if you like it, you don't care what people say gitu. Terus yang kedua yang namanya menurut aku kayak gaji atau misalnya uang gitu ya. Aku sampai sekarang itu satu ya kerja di Zap itu aku nggak pernah request gaji loh. Jadi Hmm. itu salah satu yang tapi dari semua tempat kerja aku lihat oh gajinya udah masuk nih gitu ya. Yang pertama itu ya. Aku lihat, oh Hmm. gajinya udah masuk nih ya udahlah gitu. Terus pekerjaannya menyenangkan gitu kan. Sisanya kan adalah aku mengerjakan pekerjaanku dengan menyenangkan gitu kan. Iya, iya. Jadi Terus ya akhirnya kalau sampai sekarang malah malah banyak yang malah menurut aku berkatnya malah ikut ya. artinya nggak pernah nuntut gitu ya, pokoknya terima gitu ya, terus Iya. jalankan, Oh, nikmati aja. jangan-jangan tuh jangan salah juga aku ya. Harusnya Tapi kan nggak semua orang mungkin kayak kamu gitu ya. Maka ada iya. barangkali orang, aduh saya ini kerja udah mati-matian nih buat perusahaan. Kok perusahaan nggak pernah nilai saya gitu. Nggak menghargai saya, kasih harga, maksudnya peningkatan yang bagus gitu loh. Tapi ya aneh juga sih kadang-kadang kalau mereka ngomong kayak begitu, jadi kalau misalnya kamu nggak ini, kenapa kamu nggak cari tempat lain gitu? Nah, itu juga tuh Nah, kok. Benar. nah betul kan? Jadi kan komplainnya terlalu banyak, tapi kenapa dia nggak mau berjuang tempat lain gitu kan? Nah, jadi ini jadi satu contoh maksud saya perjalanan hidup kamu, karir kamu jadi contoh buat teman-teman. Jadi yang penting kita nikmati gitu ya. Mungkin juga karena kamu nikmati karena belum ada tanggungan barangkali Faye, jadi kayaknya tenang aja. Ada lah kok tanggungan Oh, mah kok. ada ya. Ada. Oke, ada ya. Oke, Faye. Jadi ini menarik sekali. Nah, saya mungkin mau tanya berikut nih, Faye ya. Jadi, nah sekarang kira-kira menurut Faye dalam perjalanan ini kan sudah di puncak karirnya gitu ya. Nanti kalau soal mau bisnis itu ntar di belakang deh ya. Nanti saya pengen bahas yang ini ya. Kalau menurut kamu kira-kira apa? Tadi mungkin banyak yang sudah kamu jelaskan gitu ya. Apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju dalam hidupnya, khususnya kalau dia mau berkarir gitu, seperti kamu yang sudah alami lewati ini semua. Ya pernah yang bener karir kan di plan ya. Namanya juga karir Oke. gitu. Jadi kalau kalau aku dari dulu udah lulus, aku tuh dulu ya kok ngelihat koran, kan dulu zamannya koran ya. Ya. Kalau lamaran tuh, aku lihat kalau cewek gitu dicari, misalnya lowongan A, wanita maksimum 30 tahun, maksimum tiga Hmm. puluh lima tahun, Hmm. pria 38 tahun dulu tuh. Ya. Oh, aku tuh di situ udah ngelihat itu tuh udah ada kayak, oh kok orang cuman cuman boleh kerja sampai 35 ya gitu ya dulu ya, dan aku nggak ngerti gitu. Kok orang cuma bisa kerja sampai 35 ya? Kok cewek lebih rendah ya dibanding cowok ya? Cowok tuh bisa lebih tua, tapi kok cewek enggak ya? Dulu Oh. ya, gitu. Nah, di situ aku sadar bahwa, oh ternyata yang namanya kerja tuh nggak seumur hidup ya. Itu yang aku sadar dulu ya. Jadi aku Iya. kayak, oh aku tahu bahwa kerja tuh nggak seumur hidup ya. Jadi aku tuh harus cari tempat kerja yang menurutku semuanya sesuai, gajinya sesuai, kerjaannya sesuai, gitu ya. Terus kemudian menyenangkannya sesuai juga gitu. Hmm. Jadi supaya aku tuh nggak dan aku selama aku sadar bahwa oh berarti aku nih punya punya waktu sampai umur 35 tahun untuk ngembangun karirku. Karena kan di situ ditulisnya aja seperti itu gitu. Masa gue 35 kasir terus misalnya ya aku ngelihat di lamaran gitu. Akhirnya aku mulai lah aku set up bahwa oh setelah lulus aku di levelnya ini. Sesuka apapun aku sama pekerjaannya, kalau udah waktunya aku merasa aku harus bertumbuh, aku rilis kerjaan itu gitu. Ada juga yang kayak ditahan gitu ya, tapi akunya yang kayak nggak bisa nih aku mau sesuatu yang baru gitu. Bukan soal duit ya itu soal perkembangan diri gitu.
aku mau lihat sesuatu yang baru nih, dunia yang baru gitu. Aku jadi ke Bali waktu itu. Pulang dari Bali aku ngerasa nggak bisa nih kalau aku masuk kerja doang, aku harus barengin sama S2 gitu. Jadi memang akunya yang menantang diriku sendiri gitu. Nah, pertanyaan aku untuk teman-teman yang lain, apakah seperti itu juga gitu? Jangan-jangan kan nggak semua orang kayak aku gitu. Tapi ya yang jelas aku sadar bahwa sebelum aku umur 35 intinya adalah aku ngeh banget waktu itu, wah aku harus benar-benar plan hidup aku yang benar. Jadi aku nggak boleh terlalu lama di suatu tempat, atau aku ada di suatu tempat kayak sekarang di ZEP, tapi aku tahu bahwa akan ada perkembangan gitu. Dan Hmm. untungnya bos aku atau atasan aku melihat itu gitu, bahwa oh potensinya Feryani bisa nih untuk dia pegang sesuatu yang jauh lebih besar. Ya sampai ada di kayak sekarang gitu. Dan untuk di umur aku sekarang dengan posisi sekarang sudah sangat apa ya? Udah lebih dari cukup lah aku di umur 20, di bawah umur 20 berapa waktu aku jadi direktur, 30 aku udah jadi, waktu itu udah direktur ya. Hmm. Jadi kayak udah cukup, udah di usia udah muda juga gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi tipsnya ya pokoknya harus terus menantang diri lah ya, menantang diri, terus akhirnya terus berkembang, jadi bertumbuh di situ sehingga akhirnya bisa mencapai untuk hal-hal yang maju di dalam kehidupan ya. Luar biasa, luar biasa. Memang luar biasa. Memang hari ini saya jumpa orang yang memang luar biasa sih. Pertama kali jumpa Faye ini juga memang begitu dengar ceritanya dia, saya sampai terkagum-kagum. Ini wanita muda ini luar biasa ini ternyata. Oke, nah Ya. sekarang gini, Faye. Jadi sekarang sudah di puncak nih ya. Kan tadi sekilas Faye ada cerita nih, mau ceritanya mau berbisnis ini. Jadi sekarang pekerjaannya jadi sudah double nih, sudah jalankan create sebuah bisnis baru atau gimana nih? Nah, enaknya gitu kok. Kalau misalnya bukan kerjaan double ya. Kalau aku sih kalau ditanya masih 100% ada di ZEP. Tapi karena punya pengalaman yang cukup, tim Ya, yang cukup, banyak ketemu orang gitu. Aku ya. bisa membantu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan aku yang lain gitu. Jadi Oh, ada karena sering ketemu orang, building orang, kita kan bisa lihat potensi orang gitu ya. Jadi ya. ada banyak yang ada 2 orang yang aku lihat nih kayaknya bisa deh gitu. Kalau misalnya dan kebetulan visinya sama gitu ya, mau maju Hmm. bareng gitu. Ya aku coba tawarkan gitu, mau nggak gitu. Aku nggak bisa 100% karena of course I choose that more karena dari kecil kan udah, maksudnya aku dari dulu udah di situ gitu. Masa sih lu habis mandi sepadi buang, aku kan tipikal yang kayak gitu juga. Tapi satu sisi aku tahu bahwa aku ngajakin mereka kayak, "Yuk kalau misalnya punya usaha bareng, tapi dengan syarat bukan cuma cari untung ya," gitu. "Tapi kamu bisa kita coba yuk buka lapangan pekerjaan, itu dulu deh," gitu. Dan Hmm. banyak banget yang, apa namanya, ya bisnisnya nggak usah disebutin lah ya kok ya, nanti jadi Ya, ya, melenceng gitu ya. Tapi ya. intinya aku tahu bahwa, maksud aku membuat usaha ini bukan cuma cari untung gitu, tapi Hmm. juga bisa jadi berkat buat orang-orang, gitu. Oke, baik. Nah, ini sekilas mungkin saya juga sebenarnya mau nanya sih sebetulnya. Sebetulnya Faye ingin apa yang dicapai mau dalam hidup ini kira-kira kalau boleh mungkin kita tahu gitu. Oh, aku pokoknya kalau aku nutup mata gitu ya, aku nggak nyesel aja kok. Dalam arti nggak nyesel itu adalah aku sudah melakukan hal yang terbaik dalam hidup aku, apapun itu, gitu. Keluarga, aku jadi seorang ketika aku dilahirkan di sebuah keluarga jadi seorang anak, aku jadi anak yang berbakti, jadi anak yang peduli sama keluarga, gitu. Aku di pekerjaan juga, maksudnya bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Aku tahu masih ada orang yang lebih hebat dari aku, tapi aku menggunakan kapasitas terbaik aku. Jadi ya walaupun kita tahu ya bahwa kita nggak bisa jadi yang terbaik di banyak hal, tapi aku selalu berusaha yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau nanti di lingkungan di komunitas juga aku mau dikenal dengan nama yang baik, dalam arti adalah oh iya nih kalau aku tutup mata yang datang ke pemakaman gue banyak nggak ya? Kan biasa gitu ya, maksudnya orang Pasti akan banyak, mengenang aku kayak apa gitu. pasti banyak Faye. Influencer aja yang kamu tangani udah 900-an orang. Makanya gitu terus, eh Pasti. makanya aku jadi kayak gitu sih. Jadi kayak apa yang mau diharapin ya? Ya itu sih kok. Iya, Kita iya, iya. kalau sampai nanti intinya waktu aku tutup mata untuk terakhir kali gak nyesel aja ya karena aku udah menggunakan hidupku dengan sebaik-baiknya gitu. Luar biasa, luar biasa memang.
apa namanya, kedewasaan, kebijaksanaan kamu tuh luar biasa untuk Oh, iya bisa ya. jadi Masih ada simbol. odong-odongnya kok kadang kok. Namanya manusia. Masih nggak Oke, hilang. ya, 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 oke. Oke, nah mungkin ini udah kita menjelang di sesi akhir gitu ya. Nih saya nggak tahu teman-teman sahabat yang ikut apakah ada bertanya, silakan. Kalau nggak kita mau akhiri gitu ya. Nah, kira-kira V terakhir gitu, mungkin kamu bisa kasih semacam ya closing statement lah buat teman-teman ya, buat kita gimana supaya terus kita bisa berkembang ya, seperti apa yang mungkin kamu sudah alamin dan eh, apa biar mereka bisa mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya gitu loh. Iya, aku ada satu quote yang aku tuh suka banget ya. Cuman aku Mm, ada satu quote yang dari dulu aku pegang banget. A goal without a goal without plan is just a wish gitu. Jadi mm, goal tanpa ada perencanaan itu tuh hanya harapan gitu. Nah, mm, itu jadi patokan aku banget lah gitu. Makanya itu aku ngejalanin hidup aku ya kayak gitu. Ya ada goalnya, ada plannya gitu. Bahwa setiap kehidupan kita apapun yang mau kita lakukan, ya ada plannya gitu. Dan mm, coba perhatiin baik-baik gitu. So far sudah jalan sejauh mana? So far mm. apa sih yang paling penting buat kita kehidupan? Dan kita tuh hidup kan nggak seumur hidup, wah bakal cantik, muda, kuat gitu. So what's your plan to your life gitu? Apa sih yang kamu mau dalam dalam hidup kamu gitu? Kalau kalau bisa menjawab itu, kayaknya bakal akan ada deh. Maksudnya kayak perencanaan-perencanaan, terus kemudian kamu akan lebih hati-hati ngambil jalan, terus kemudian kamu akan lebih berhati-hati milih siapa orang-orang yang dekat kamu. Itu penting tuh gitu, yang bisa kamu percaya gitu. Mendengarkan siapa yang bisa mempengaruhi hidup kamu gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, aku suka banget quote itu ya kok. Sampai sekarang masih aku pegang gitu. Ya, When ya. I become a mom, misalnya nanti, what is my plan to become a good mom? Ketika Mm. aku jadi seorang anak, what's my plan untuk jadi seorang anak yang baik gitu. Kalau udah ada planningnya semua, kan pasti ada goalnya ya gitu. Dan kalau mau ke goalnya ke sana ya pakai planning lah. Pemain bola mau jadi yang paling hebat latihannya kayak apa gitu. Ya, ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Thank you, Faye. Jadi udah banyak sekali insight, banyak sekali mungkin saya rasa juga hal-hal yang positif ya yang kita dapatkan malam hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan yang dengar saat ini ataupun nanti di dalam rekaman menonton berikut tetap bisa mendapatkan vibrasi positif ini dari Feriana Chung ya, yang begitu masih muda tapi sudah di puncak karirnya yang luar biasa ya. Oke, terima kasih Faye. Semoga Thank you, Anda Kohari. ya semoga terus sukses dan terus menjadi berkat juga untuk banyak orang ya. Amin, sama-sama. Oke, Thank Oke, you. sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu buat kita semua juga, buat Anda yang mendengarkan juga untuk selalu positif dan maju di dalam hidup ini. Berjuang untuk membangun kehidupan Anda agar Anda bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Anda sudah bisa mencapai apa yang Anda dapatkan, tentunya Anda bisa mudah untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi oleh karena itu, perjuangkan kehidupan Anda, membangun hidup Anda, capailah apa yang Anda inginkan itu. Ya, oke.